Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia tentunya. Saudaraku, eh, saya akan menyampaikan literasi 2 atau analisis kesalahan berbahasa dalam pidato. Mengapa ini saya sampaikan? Karena masih banyak pekerjaan siswa yang terkait dengan kesalahan berbahasa ketika ditugasi menulis pidato. Oleh karena itu juga pada waktu berpidato juga masih banyak kesalahan. Karena itu pada kesempatan ini perlu saya sampaikan analisis kesalahannya, dan nanti akan saya sampaikan pula bagaimana menyempurnakan kalimat itu supaya menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa kesalahan berbahasa dipandang sebagai bagian dari proses belajar bahasa. Oke. Apabila kesalahan berbahasa itu dihubungkan dengan pernyataan atau semboyan, maka di sana ada dua kesimpulan. Itu. Nah, yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Pertama, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik ini adalah bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang penggunaannya sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Siapa yang berbahasa, apa tujuannya, dalam situasi apa, konteksnya apa, jalurnya lisan atau tulisan, medianya tatap muka, telepon atau lainnya, komunikasinya misalnya lewat HP atau internet, dalam peristiwa apa, apakah bercakap, berceramah, upacara atau yang lain, dan yang terakhir pelaporan pengungkapan perasaan. Jadi ini yang mempengaruhi bahasa Indonesia itu menjadi baik karena dipengaruhi oleh 9 faktor ini, tidak menyimpang dari 9 faktor ini. Sementara bahasa Indonesia itu dipandang sebagai bahasa Indonesia yang benar penggunaannya apabila mengikuti asas atau kaidah aturan kebahasaan. Ini saudaraku. Sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kedua parameter tersebut, yaitu faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah kebahasaan. Saya lanjutkan langsung saudaraku. Pada pidato ini ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan berbahasa. Ada 13 yang saya daftar di sana. Tentu saja mungkin masih ada lagi kesalahan yang lain yang merupakan sumber dari kesalahan yang lain juga. Oke. Yang pertama langsung saya sampaikan contohnya, ini ada 13 hal. Oke. Ini ada satu contoh kalimat ini. Puji dan syukur kita ucapkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Di sini penggunaan preposisi yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu di ada ke di sini preposisinya tidak tepat. Seharusnya menggunakan kepada. Maka kalimat ini bisa menjadi benar apabila diganti dengan puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian contoh yang kedua, saudaraku. Di sini berdiri saya untuk menyampaikan pidato tentang kebersihan. Ini adalah susunan kata yang tidak tepat. Ini poin yang kedua, saudaraku. Ini susunan kata yang tidak tepat, sehingga kalimat ini menjadi tidak baku, tidak benar. Menjadi kalimat yang salah dalam berbahasa itu. Seharusnya kita ganti. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang kebersihan. Saudaraku, kita amati tulisan di sini. Itu pun masih belum benar. Di sini ini sesungguhnya harus dipisah tulisannya. Jadi ini masih ada kesalahan ya, saudaraku. Jadi yang benar adalah saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang kebersihan. Sekali lagi, tulisan di sini pada kalimat itu harusnya dipisah. Oke. Contoh yang ketiga, saudaraku.
dampak buruk negatif dari membuang sampah sembarangan. Nah, ini penggunaan unsur yang mubazir ini ya, seharusnya dampak buruk dari membuang sampah sembarangan. Namanya negatif ya buruk kan begitu, maka kata negatif perlu dihilangkan saja, terlalu berlebih nih sudah. Oke. Yang keempat, para hadirin yang terhormat, kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Penggunaan kata hadirin yang double menunjukkan penjamaan yang ganda. Hadirin itu sudah banyak, sudah jamak artinya. Kalau dibuat 2 kali berarti menjadi maknanya lebih ganda lagi. Maka seharusnya kita gunakan para hadirin yang terhormat, kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Atau hadirin yang terhormat, kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting. Oke. Begitu saudaraku. Untuk contoh yang kelima, saudaraku, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan membuat kesalahan berbahasa ya. Sukses itu sangatlah enak sekali, khususnya untuk pria. Nah, kata enak ini khusus dipakai 1 kali saja dalam kalimat itu. Maka seharusnya dibuat sukses itu sangat enak, khususnya untuk pria. Menghilangkan kata enak sekali pada kalimat sebelumnya. Ini penggunaan superlatif yang berlebihan. Untuk contoh ke-6, saudaraku, penggunaan resiprokal salah. Penggunaan kata ulang yang salah karena artinya menjadi lebih. Double. Oke. Kalian saling tolong-menolong dalam kegiatan ini. Saudaraku, tolong-menolong ini artinya sudah saling menolong. Maka kata saling tidak perlu hadir dalam kalimat itu. Sehingga seharusnya kalimat itu diubah menjadi kalian tolong-menolong dalam kegiatan ini. Atau kalian saling menolong dalam kegiatan ini. Ini 2 kemungkinan ya. Ini seharusnya begitu. Kemudian yang ke-7, saudaraku, untuk kegiatan menanam pohon itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Kalimat tidak bersubjek. Ini subjeknya tidak jelas. Seharusnya diubah menjadi untuk kegiatan menanam pohon itu. Nah, predikatnya memerlukan ini diubah menjadi diperlukan. Biaya yang cukup banyak. Atau kita menggunakan model kegiatan menanam pohon itu memerlukan biaya yang cukup banyak. Kata untuknya dihilangkan sehingga subjeknya menjadi jelas. Oke. Ini yang ke-8, contoh ke-8. Kami mengharapkan atas kehadiran saudara tepat pada waktunya. Antara predikat dan objek tidak boleh tersisipi, saudaraku. Sehingga jadi di situ ada kata atas. Ini penggunaan kata atas seharusnya tidak perlu hadir di situ. Kemudian penulisan saudara, S-nya huruf kecil ini juga masih salah karena ini dipakai untuk menyapa. Sehingga perlu ditulis dengan huruf besar karena kata saudara adalah kata sapaan. Baik, kalimat tersebut seharusnya diubah menjadi kami mengharapkan kehadiran saudara tepat pada waktunya. Ini saudaraku. Kemudian contoh yang ke-9, saudaraku, untuk mempersingkat waktu. Kalimat ini tidak logis. Waktu tidak bisa disingkat. Ya waktu ya berjalan seperti itu. Bukan manusia dan bukan Tuhan. Karena itu kalimat tersebut supaya baku, supaya tidak salah, diluruskan menjadi untuk menghemat waktu. Jadi bukan mempersingkat tapi untuk menghemat waktu. Oke. Contoh ke-10, saudaraku, penghilangan konjungsi. Ini saya berharap kepada masyarakat desa ini saling tolong-menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Ini seharusnya saya berharap kepada masyarakat desa ini
perlu hadir kata supaya ini. Supaya saling tolong menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Saudaraku, kalimat ini pun masih tidak baku. Karena di sana masih ada kata saling tolong menolong. Seharusnya diubah lagi menjadi saya berharap kepada masyarakat desa ini supaya saling menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Atau saya berharap kepada masyarakat desa ini supaya tolong menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Jadi contoh yang nomor 10 ini jika masih menggunakan kata saling maka bentuknya tetap tolong menolong. Tapi jika saling tidak bisa mengidamkan saling maka tolong menolong. Kalau menggunakan saling maka tolong menolong diubah menjadi menolong saja. Jadi kalimat nomor 10 saya ulang. Ini penyempurnaannya menghadirkan kata supaya lalu menghilangkan kata saling. Sehingga berubah menjadi saya berharap kepada masyarakat desa ini supaya tolong menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Atau salingnya dipertahankan tapi tolongnya dihilangkan. Oke. Saya berharap kepada masyarakat desa ini supaya saling menolong membersihkan sampah yang ada di sungai. Begitu saudaraku, khusus nomor 10. Selanjutnya contoh nomor 11. Dan saya berdiri di sini untuk menjelaskan tentang pendidikan. Ini adalah penggunaan konjungsi yang berlebihan. Seharusnya saya berdiri di sini untuk menjelaskan tentang pendidikan. Konjungsinya ya di sini ini seharusnya dipisah. Dipisah. Dannya hilang. Jadi nggak perlu ada dan langsung. Saya berdiri di sini. Ini masih ada kekeliruan saudaraku. Di sini ini di harusnya dipisah dengan kata sini. Oke. Saya berdiri di sini untuk menjelaskan tentang pendidikan. Itu ya saudaraku untuk yang nomor 11 ya. Oke. Sekarang contoh yang ke-12. Di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Penggunaan kata tanya yang tidak perlu dijawab ini, tidak perlu muncul. Oleh karena itu, seharusnya kalimat itu diubah menjadi pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Jadi kata di mana kita hilangkan. Ini saudaraku kesalahan-kesalahan berbahasa yang sering muncul pada kegiatan pidato. Contoh yang terakhir, zaman yang kol. Ini penggunaan istilah sing ini, jadi pencampur aduan ini juga tidak benar. Karena itu seharusnya cukup menggunakan bahasa Indonesia karena judulnya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seharusnya diubah menjadi zaman yang keren atau zaman yang canggih. Oke, demikian saudaraku sekedar analisis kesalahan berbahasa dalam pidato siswa. Mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.